bagiannya sekarang. Mungkin bisa sambil dibaca ya untuk Ibu Guru dan adik-adik sekalian. Sudah terlihat ya di layar ya? Bu Lisa udah kelihatan ya? Udah, Bu Dokter. Udah ya? Bu Dokter, Bu Cindy sudah ada di dalam Zoom. Oh ya, selamat pagi Bu Cindy. Assalamualaikum. Masih unmute kali. Masih di mute. Halo, tes. Halo Bu Cindy. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke. Esti Bu dari Pepsodent Dental Expert Center. Baik, selamat salam kenal Bu Dokter Esti. Salam kenal juga Ibu. Nah, di sini sudah ada anak-anak dari kelas TD, KB, A1, A2, B1 maupun B2. Oke. Bentar ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Bu Dokter, kita boleh absen teman-teman dulu per kelas. Boleh, Kita boleh. buka dengan salam ya. Boleh. Oke, silakan. terima kasih Bu Dokter Esti. Oke, sebelumnya teman-teman meskipun suaranya di mute ya, tapi boleh jawab salam Bu Cindy ya, boleh angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh gaya Bu Cindy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak yang soleh dan soleha. Sebelumnya Bu Cindy absen dulu ya. Teman-teman boleh angkat tangannya ketika dipanggil kelasnya. Ya, Bu gurunya juga boleh angkat tangan. Oke, siap? Ya, maaf, sepertinya jaringannya tidak stabil ya. Suara Bu Cindy agak delay. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Oke, mana kelompok bermain? Saya di sini. Oke, kelompok bermain ada diwakilin suaranya sama Bu Lia. Iya, ada Bu Yuli juga. Ada Bu Yuni juga. Ada Fani. Assalamualaikum. Fani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah anak TD dan KB. Ada Ryan. Ada Fani. Iya, lanjut. Ada Ryan, ada Putih. Putih loh sendiri. Oke. Jangan semuanya dah. Ya, Ada lanjut Asya dulu ya. juga. Iya, Arsya juga. Mana kelompok A1? Di manakah kelompok A1? Angkat tangan. Jika di A1, angkat tangan. Wah,
Wah, keren sekali nih A1 nih, hebat nih pada datang ya. Ada Bu Erna dan Bu Ella. Iya, oke. Terima kasih. Sekarang bisa dilanjut ke A2. Mana? Sekarang lain ya, Mbak Ibu. A2. A2, angkat jari. Ya, saya di sini. Ya, A2 diwakilkan suaranya oleh Bu Ulfa dan A2 bisa A2 juga banyak nih. Waalaikumsalam. Lanjut. Sekarang Bu Sini mau ke B1. Mana kelompok B1? Angkat. Ya, kami di sini. Oke. Tadi betul itu, Mbak. Ada mau besarin B1 ini. juga banyak nih Bu Sini lihat nih ya. Ada Adela, Lanjut. ada Zain. Iya. Ini juga oleh Bu Sri. Wah, keren ya, B1 banyak ya. Lanjut. Banyak, ada Gema, Elvina, Karen, Sika. Ya. Lanjut. Mana kelompok B2? Saya di sini. Oh, B2 diwakilkan oleh Bu Cindy dan Bu Wilda. Anak B2 sudah ada yang datang kah? Oh, sudah nih. Oke, alhamdulillah. B2 juga sudah ada ya. Oh, Dede pakai jilbab yang pakai jilbab yang putih yang Oke, Bu Cindy absen lagi. Bu Cindy mau cek lagi absen ke Sapa Bu Ima dulu ya. Mana Bu Ima? Kemana ya? Ada nggak ya? Saya di sini. Oh, itu dia. Ada Bu Ima. Dokter Esti, selamat Halo. datang. Iya. Ibu. Ya, oke. Terima kasih Bu Ima. Nah, lanjut ya. Teman-teman, kita kenalan dengan Bu Dokternya nih yang hari ini mau kasih kita ilmu baru ya. Teman-teman dengarkan ya namanya ya. Kita panggil sama-sama meskipun gak ada suaranya, Bu Cindy bantuin. Mana Dokter Esti? Dokter. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Selamat pagi. Selamat Pagi, Bu Dokter. Siang. Oke, teman-teman. Ya, karena Bu Dokter sudah siap, kita langsung saja ya. Karena di sini Bu Cindy lihat jadwal lah, jam 11:10 Bu Dokter akan mengenalkan, memberitahu materinya. Nah, teman-teman, ayah bunda yang mendampingi, ya mohon diperhatikan dengan baik ya, disimak dengan baik, karena ini ilmu yang baru buat anak-anak ya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk anak-anak ke depannya. Baik, langsung saja Ibu Cindy persilakan kepada Bu Dokter Esti, kami persilakan. Terima kasih banyak Ibu Cindy. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Guru semuanya. Dan mungkin ada ayah bunda di rumah dan juga adik-adik semuanya. Selamat pagi menjelang siang ini ya. Nah, perkenalkan nama Dr. Esti, dokter dari Pepsodent Dental Expert Center. Nah, hari ini Dr. Esti yang akan menemani adik-adik semuanya untuk kita belajar mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sebelumnya suara saya cukup terdengar jelas, Bu? Mungkin boleh oke. Bu Lisa? Cukup, Bu Dokter. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Co-host ya? Iya, Bu. Kalau ada yang di tengah jalan, ada yang bergabung, mungkin bisa di-admit atau itu nanti bisa ada yang di-mute atau di-unmute.
kalau ada yang mau bertanya. Oke, nah hari ini dokter akan menjelaskan bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kita perlu lebih ekstra lagi. Selain menjaga kebersihan tubuh, kebersihan diri, kebersihan rongga mulut pun perlu kita jaga. Nah, hari ini nanti akan ada video. Nanti akan durasinya cukup agak lama, 10-12 menit. Nanti Dokter Esti minta perhatiannya ya dari adik-adik semuanya untuk menonton video tersebut. Nah, setelah video tersebut, nanti dokter akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai cara menyikat gigi yang baik dan benar, cara mencuci tangan yang baik dan benar juga. Nah, setelah nanti sesi virtual ini juga selesai, nanti kita foto bareng ya. Foto bareng nanti bentuknya kayak rumah gini. Nah, karena kan kita semua harus stay at home, kita di rumah, walaupun kita nggak bisa bertatap muka langsung, tapi kita nggak boleh stop menimba ilmu, jadi kita bisa lewat virtual seperti saat ini, atau mungkin kegiatan-kegiatan sekolah lain yang dilakukannya secara virtual. Oke, jadi nanti selama dokter menjelaskan, mungkin Ibu Lisa atau Ibu Cindy bisa membantu untuk mute all dulu semuanya. Kalau nanti ada suaranya yang jelas atau apa, mungkin boleh kasih aba-aba atau mungkin bisa di chat ya di room. Oke, dokter S mulai ya videonya. Mohon perhatian dari semuanya. Baik, Bu. Selamat. Sudah terdengar suaranya? Sudah, Dan Bu. sudah diambil di layar ya. Oke, saya mulai ya. Datang di Pepsodent Dental Expert Center. Pada hari yang berbahagia ini, kami akan sharing mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta panduan untuk kebiasaan hidup bersih dan sehat. Sebelum kita mulai, akan kami bacakan tata tertib virtual field trip terlebih dahulu ya. Yang pertama, peserta wajib mute atau matikan mikrofon ketika sesi sedang berlangsung, kecuali ketika ingin bertanya. Hal ini diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas suara pemateri. Yang kedua, peserta yang ingin bertanya, terlebih dahulu gunakan fitur raise hand atau chat izin bertanya. Kemudian, host akan menentukan peserta yang diizinkan bertanya sesuai dengan urutan. Ketika diizinkan bertanya, silahkan unmute mikrofon dan turn on atau nyalakan video Anda. Pada akhir sesi, akan ada kegiatan foto bersama. Semua peserta akan diminta untuk turn on video untuk berfoto dengan gerakan yang diinginkan. Sekarang, apakah sudah tahu apa itu Pepsodent Dental Expert Center? Pepsodent Dental Expert Center yang disingkat PDEC ini merupakan pusat edukasi kesehatan gigi dan mulut pertama dan satu-satunya di Indonesia dari Pepsodent. Kami melayani edukasi cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan, dan konsultasi dengan dokter gigi profesional kami. Semua diberikan dengan konsep yang menyenangkan dan cocok untuk segala usia. Di sini kami menyediakan fasilitas ruang pemeriksaan dan konsultasi gigi, mini auditorium, sink untuk cuci tangan dan menyikat gigi, dan kami memiliki alat yang digunakan secara digital untuk mendeteksi adanya tahap awal dari lubang gigi yang tersembunyi, dan dapat langsung dilihat pasien melalui layar monitor, yaitu Early Caries Detector. Info yang tidak kalah penting adalah, semua fasilitas ini bisa didapatkan secara gratis loh. Penasaran? Yuk kita keliling PDEC secara virtual ya. Berikut ini foto-foto kegiatan yang ada di PDEC, seperti field trip dari berbagai sekolah dan komunitas, seasonal activities yang seru seperti perlombaan dan summer camp, seminar yang disebut Dental Expert Forum,
dan webinar yang disebut dengan Dental Expert Webinar bagi para profesional dokter gigi. Jadi, sudah tahu kan sekarang apa itu PIDEK? Jangan lupa untuk kunjungi kami di PIDEK. Lokasinya ada di Gandaria City Mall, lantai upper ground, dengan nomor telepon 021-292-36408. Jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, yaitu @Pepsodent-Dental-Expert-Center, agar mendapatkan info terbaru dari PIDEK. Bentar ya. Nah, sekarang mari kita bahas tentang petualangan Mama Sigi dan Pepsodent. Dari ini sangat ada di Oke. Sebentar. Tadi sudah ada sedikit penjelasan ya, Ayah Bunda dan Ibu Guru serta adik-adik semuanya mengenai sedikit Pepsodent Dental Expert Center. Nah, karena kondisi pandemi seperti saat ini, jadi kita belum bisa bertatap muka langsung. Jadi kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini juga cepat berlalu, nanti kita bisa bertatap muka langsung dan kita bisa bertemu di sini. Nah, mungkin dari adik-adik semuanya ada yang sudah pernah belum ke PIDEK? Boleh tunjuk tangan kalau ada yang sudah pernah. Nah, mungkin Ibu Guru juga udah pernah ya. Nah, jadi kangen banget nih Bu kita untuk kunjungan langsung, terus berinteraksi dengan teman-teman semuanya, dengan adik-adik semuanya. Nah, tapi karena kita belum bisa bertatap muka langsung, dokter nanti akan jelasin ya, di dalam video ini juga ada cerita-cerita tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, untuk ibu-ibu atau adik-adik atau ibu guru sekalian, juga nanti kalau misalnya masih ada yang takut nih ke dokter gigi, PIDEK juga membuka layanan konsultasi by online, jadi WhatsApp. Jadi nanti bisa dilihat di Instagram kami @Pepsodent-Dental-Expert-Center. Jadi kalau ada ayah bunda atau adik-adik atau ibu guru yang merasa keluhan, nanti bisa chat di situ, dan insya Allah kami dari tim dentis dari Pepsodent Senin sampai Jumat pukul 11 sampai 7 akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, adik-adik, dan ibu guru sekalian. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Sudah terlihat ya Bu Lisa ya di layar? Ya, sudah Bu Dokter. Mendapatkan info terbaru dari PIDEK. Nah, sekarang mari kita bahas tentang petualangan Mama Sigi dan Pepo. Adik-adik, sudah siap? Mari kita lihat ke dalam mulutmu. Coba kita buka mulut yang lebar. Tahukah kamu bahwa gigi sulung atau biasa disebut gigi susu jumlahnya berbeda dengan gigi dewasa? Gigi susu ini berjumlah 20 dan gigi dewasa berjumlah 32. Masing-masing memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda. Di antaranya adalah ada gigi seri yang digunakan untuk menggigit makanan. Ada gigi taring yang tajam digunakan untuk mengoyak makanan. Dan gigi geraham yang berukuran paling besar digunakan untuk mengunyah makanan. Sekarang kita lihat lebih dekat dan lihat ke bagian-bagian dari gigi. Gigi terdiri dari 3 lapisan, yaitu email yang berwarna putih, dentin yang berwarna kekuningan, dan pulpa yang berwarna merah. Bagian yang atas disebut mahkota gigi, dan yang di dalam disebut akar gigi. Nah, yang berwarna merah muda kita sebut sebagai gusi. Kira-kira kenapa ya kita perlu ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali? Salah satu fungsinya adalah kita mengetahui sejak dini apakah gigi kita berlubang atau tidak. Gigi yang berlubang terjadi akibat sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan, terutama makanan manis.
Apabila lubangnya masih kecil dan baru sampai email, belum terasa sakit. Dan kita masih bisa loh menambah langsung tanpa pertemuan yang berulang. Kalau lubangnya membesar mencapai dentin, rasanya sedikit ngilu, apalagi kalau kita minum dingin. Nah, apabila sudah mencapai pulpa, rasanya sakit sekali karena pulpa berisi syaraf dan perawatannya pun akan menjadi lebih kompleks. Jadi, jangan sampai itu terjadi ya. Lalu, bagaimana cara mencegah agar gigi tidak berlubang? Cara yang paling mudah adalah dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Setelah sikat gigi malam, jangan ngemil lagi. Kalau makan, ya harus sikat gigi lagi. Selain itu, jika habis makan makanan manis atau minum susu, kumur-kumur air putih ya. Nah, inilah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Pertama, oleskan pasta gigi. Untuk anak di bawah 6 tahun, gunakan pasta gigi anak. Untuk usia 6-12 tahun, boleh gunakan pasta gigi anak atau pasta gigi dewasa. Usia 1-3 tahun, gunakan sebesar biji beras. Usia 3-6 tahun, gunakan sebesar biji jagung. Dan usia di atas 6 tahun, boleh menggunakan sepanjang bulu sikat. Kemudian, sikatlah bagian depan gigi dengan gerakan memutar atau bulat-bulat. Boleh juga kita sikat satu arah dari merah ke putih atau dari gusi ke gigi. Kemudian sikat bagian samping dengan gerakan yang sama. Untuk bagian kunyah gigi, kita sikat dengan gerakan maju, mundur, maju, mundur. Sikat bagian dalam gigi dengan gerakan mencungkil. Semua gerakan tadi lakukan sebanyak 10 kali dengan durasi minimal 2 menit ya. Jadi jangan buru-buru. Setelahnya, sikatlah bagian lidah dari dalam keluar. Kemudian berkumur 1-2 kali saja agar fluoride dapat bekerja dengan optimal. Selain itu, harus ingat-ingat, dokter gigi itu baik. Dan mereka adalah temanmu loh. Jadi, periksakan gigimu ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali ya. Sekarang, untuk Bapak dan Ibu pembimbing sekalian, mari kita bahas tentang sekolah sehat dengan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Apa sajakah PHBS? PHBS ada 5, yaitu cuci tangan pakai sabun, makan beragam, bergizi seimbang dan aman, sikat gigi pagi dan malam. Yang keempat adalah toilet, kamar mandi, lantai dan permukaan bersih dan higienis. Dan yang kelima adalah kelola sampah sekolah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembiasaan cuci tangan. Kuman itu tidak kasat mata dan tanpa kita sadari beberapa barang, misalnya uang, gagang pintu, tangan orang lain, bisa menjadi sumber penularan kuman. Maka biasakanlah ibu bapak dan murid-murid untuk mencuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik, misalnya sebelum makan, sesudah dari toilet, dan setelah bermain. Lakukanlah gerakan yang benar, yaitu basahi telapak tangan dengan air mengalir, gosok telapak tangan dengan sabun, gosok bagian punggung, sela-sela jari, punggung jari dengan gerakan mengunci, kemudian jempol kanan kiri, dan bagian kuku dengan gerakan menguncup. Yang kedua adalah pembiasaan isi piring yang sehat dan bergizi seimbang. Pastikan piring berisi mangkok atau karbohidrat agar menjadi sumber tenaga. Kemudian lauk pauk protein, boleh hewani atau nabati untuk pembangun otot. Dan kemudian sayur mayur yang tinggi serat dan juga buah-buahan yang tinggi vitamin dan mineral. Pembiasaan ketiga adalah sikat gigi pagi dan malam seperti yang telah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Pembiasaan keempat adalah kamar mandi bersih dan higienis. Kamar mandi yang kotor bisa menjadi sarang kuman dan penyebab berbagai penyakit.
Maka pastikan kamar mandi atau toilet sudah memenuhi 5T, yaitu tidak licin, tidak bau, tidak kotor, tersedia tempat sampah tertutup, dan tersedia air bersih dan tisu. Dan yang terakhir, pembiasaan kelima adalah kelola sampah sekolah. Gilah sampah menjadi sampah organik dan non-organik. Sampah organik berasal dari makhluk hidup seperti daun, sisa makanan, kertas, dan sampah ini bisa dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sedangkan sampah non-organik berasal dari olahan manusia, seperti plastik dan logam. Nantinya sampah ini bisa disetorkan ke bank sampah juga loh. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik, sudah kami sebutkan semuanya dan semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang, dokter juga ingin tahu, apakah hal-hal yang tadi sudah dijelaskan benar-benar diaplikasikan dengan baik dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Maka, Bapak dan Ibu pembimbing, mohon isikan 2 kalender 21 hari ini ya. Nantinya akan di-follow up setelahnya oleh tim kami. Semoga virtual field trip ini bermanfaat. Stay safe and stay healthy. Terima kasih dan sampai bertemu di Pepsodent Dental Expert Center. Oke, gimana adik-adik semuanya sudah menonton video dari Pepsodent Dental Expert Center tadi? Nah, tadi kan sudah kita sama-sama tonton bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, Dokter Esti sekarang mau menjelaskan lebih detail lagi nih, gimana sih sikat gigi yang baik dan benar. Nah, boleh nggak? Biasanya kita kalau sikat gigi baiknya berapa kali sih sehari? Coba, boleh nggak jarinya angka 2? Nah, kita baiknya baik untuk ayah bunda maupun untuk anak-anak, kita kalau sikat gigi baiknya 2 kali sehari. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, kenapa sih kita sikat giginya setelah sarapan, dokter? Nah, supaya kita ketika beraktivitas, kondisi rongga mulut kita sudah bersih. Tidak ada sisa makanan atau minuman yang menempel di permukaan gigi. Nah, ada yang tahu nggak kalau banyak sisa makanan, sisa permen, candy menempel di permukaan gigi, bisa menyebabkan apa di giginya? Bisa menyebabkan lubang. Nah, bisa menyebabkan lubang pada gigi. Ada yang mau nggak di sini giginya berlubang? Mau nggak? Nggak mau kan? Nah, supaya kita tidak mempunyai gigi yang berlubang dan kita mempunyai gigi yang sehat dan kuat, bagaimana cara menjaganya? Dengan salah satunya sikat gigi yang teratur. 2 kali sehari selama berapa menit ya kalau kita sikat gigi? Nah, kita sikat gigi baiknya 2-3 menit ya. Jadi jangan buru-buru kita sikat giginya. Dan ketika sikat gigi juga tidak boleh terlalu keras. Kenapa? Nah, tadi kan sudah dijelaskan di dalam rongga mulut juga ada yang namanya gusi. Nah, kalau kita terlalu menggosoknya terlalu keras bisa menyebabkan gusi kita mudah berdarah. Nah, pertama kalau kita sikat gigi apa sih yang harus dipersiapkan? Yaitu sikat gigi. Kemudian kita harus juga menyiapkan pasta gigi. Jadi kalau untuk yang ayah bunda bisa menggunakan untuk sikat gigi dan pasta giginya yang dewasa. Nah, kita pakai pasta giginya bagaimana sih? Mungkin kalau ayah bunda suka bertanya, dok ini nanti kalau tertelan bagaimana pasta giginya? Gitu. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, kita harus menyesuaikan takaran pemakaian pasta gigi tersebut. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi mungkin kalau ada anak-anak yang juga baru memulai sikat gigi, bisa kita pakaikan pasta giginya samar-samar sedikit saja. Atau nanti sudah berusia sampai 3-6 tahun baru kita pakaikan sebesar biji jagung atau kacang. Nah, setelah itu boleh nih segaris mengikuti bulu sikat. Nah, bulu sikatnya kita juga harus pilih yang bagaimana kita usahakan kita memilih bulu sikatnya yang lembut. Nah, tadi sudah pakai pasta giginya, kita lanjut untuk sikat gigi. Nah, boleh nggak coba pura-puranya semuanya buka mulutnya? Kalau buka mulutnya gimana?
Nah, di dalam mulutnya banyak ya giginya ya. Kalau gigi anak-anak ada berapa tadi jumlahnya? 20 ya. 20. Kalau gigi ayah bunda jumlahnya ada 32. Nah, semua gigi ini harus kita sikat. Bagaimana sih dokter menyikatnya? Nah, ingat-ingat aja kita bendera merah putih. Jadi kalau kita sikat gigi, buka sedikit mulut kita gerakkan dari warna merah ke warna putih. Nah, tapi nggak boleh bolak-balik ya. Searah dari gusi ke gigi, dari gusi ke gigi. Aduh dokter, jadinya bolak-balik nih. Kalau bolak-balik bisa menyebabkan apa ya? Bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan gusi kita mudah berdarah. Karena ada gesekan dari gigi ke gusi. Nah, jadi kita tidak boleh ya bolak-balik, tapi searah ke atas, yang atas searah ke bawah. Wah dokter, masih susah lagi nih gerakannya. Jadi gimana ya, ada cara yang lain lagi nggak? Boleh dengan gerakan memutar. Nah, seperti ini. Bulat, bulat, bulat. Yang samping juga boleh bulat, bulat, bulat. Hitung di dalam hati 8-10 hitungan. Nah, kalau sudah jangan lupa ya, kanan, kiri, atas, bawah, dan bagian dalam. Coba kalau buka mulut. Ya. Nah, bagian mulut bagian dalamnya ini harus disikat giginya. Bagaimana sikatnya? Dari warna merah ke warna putih, dari merah ke putih seperti kita mencungkil. Ya. Nah, kemudian bagian gigi geraham. Nah, gigi geraham adalah gigi yang kita gunakan untuk mengunyah makanan. Dan banyak sekali anak-anak atau mungkin ayah bunda yang giginya lubang di bagian gigi belakangnya. Karena habis makan kita nggak kumur-kumur, nggak sikat gigi, jadi nempel deh sisa makanannya. Nah, bagaimana ngebersihinnya? Nah, membersihkannya dari, nah seperti ini gerakannya, maju mundur. Yang atas juga maju mundur, maju mundur, maju mundur. Nah, gerakannya tadi ya, 8-10 hitungan dalam hati. Nah, terakhir harus sikat lidah. Mana lidahnya semuanya? Lidahnya mana nih adik-adik? Nah, lidah harus kita bersihkan. Kenapa sih? Supaya tidak menyebabkan bau mulut atau nafas tidak segar atau kurang segar. Nah tuh ada yang langsung coba sikat gigi tuh. Nah iya, jadi sikat giginya seperti itu ya. Lidahnya dari dalam ke depan, dan dalam ke depan, dari dalam ke depan 2-3 kali. Nah kalau untuk ayah bunda yang dewasa bisa menggunakan bagian belakang. Kalau untuk anak-anak kita pakai bulu sikat saja. Makanya tadi kita pilih bulu sikatnya yang lembut. Ya, setelah itu kita berkumur-kumur. Nah, kumur-kumurnya cukup 2-3 kali saja, tidak usah terlalu banyak. Kenapa? Karena dalam pasta gigi ada kandungan fluoride yang berguna untuk mencegah gigi berlubang. Nah, jadi kita kumur-kumur. Kalau untuk ayah bunda boleh menggunakan mouthwash di atas 12 tahun ya, kalau untuk yang anak-anak. Nah, kalau untuk yang masih di bawah itu kita kumur-kumur saja cukup dengan menggunakan air putih. Nah, tadi setelah sikat gigi, siapa yang sudah bisa mempraktekkan nanti di rumah? Wah, hebat-hebat banget nih, sudah bisa ya praktekin di rumah ya. Wah, tuh Ya. Ali juga sudah bisa, semuanya Aidan bisa. Nah, Kale Kanaya tuh bisa. Ya, gitu. Harus sudah bisa ya sikat gigi yang baik dan benar. Jangan lupa selain sikat gigi kita perlu apa sih? Jaga konsumsi makanan. Siapa yang suka makan coklat tunjuk tangan? Wah, Bu gurunya juga suka nih, Bu Yuli suka makan coklat. Nah, Adela suka makan coklat, Bu Nika juga. Nah, boleh nggak sih kita makan yang manis-manis? Boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Apalagi sekarang kita beraktivitas kebanyakan di rumah. Wah, cemilan-cemilannya sedikit demi sedikit, tidak berasa, sambil Zoom, sambil meeting mungkin kalau ayah bunda. Nah, kita harus kontrol makanan kita, apalagi yang terlalu manis dan lengket. Kurangi ya adik-adik sekalian, perbanyak. Bu dokter, kalian mau tanya. Oh, boleh, kalian mau tanya apa sayang? Ya, merosot kali, ayo. Cepet. Mau nanya apa sayang? Cepat. Kalau makan
Apa kalau makan apa Kak? Gorengan boleh nggak Bu Guru? Kurangi juga sayang, kurangi makanan-makanan juga yang berminyak. Kita harus perbanyak makan yang berserat dan berair. Seperti apa sih? Sayur-sayuran, buah-buahan, dan harus banget konsumsi air putih yang banyak. Ya, harus minum yang banyak. Kalau Kale makan gorengan sekali 2 kali boleh, tapi setelah itu minum air putih yang banyak, kemudian langsung sikat gigi. Pastikan tidak ada sisa makanan yang menempel di dalam mulut Kale. Nah, selain itu tadi kan kita harus banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, konsumsi makanan, dan kurangi makanan yang manis dan lengket. Ya, kemudian selain itu sebaiknya memang kita harusnya kontrol ke dokter gigi. Ada yang tahu nggak tadi kontrol ke dokter gigi setiap berapa bulan sekali? Coba jarinya, boleh. Nah, setiap 6 bulan sekali, pintar-pintar banget, 6 bulan sekali ya. Namun di saat kondisi pandemi seperti ini mungkin 6. Di saat kondisi pandemi seperti ini kita belum bisa bertatap muka langsung. Namun ada beberapa kategori penyakit memang kondisi rongga mulut atau gigi itu yang memang kita harus segera lakukan tindakan di dokter gigi. Nah, namun setelah pandemi ini berakhir, baiknya memang kita kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Nah, kenapa sih dokter harus 6 bulan sekali? Nah, supaya kondisi gigi dan mulut kalian pun terkontrol. Nah, walaupun tidak ada treatment, bagaimana? Nah, kita lihat, jadi kita kan bisa mengontrol. Itu kemudian, mohon maaf ini kayaknya koneksi. Kedengeran nggak ya Bu Lisa suara aku? Kayaknya koneksinya sempat agak... Koneksinya sempat goyang gitu, tapi udah lancar lagi Bu. Putus-putus dokter. Iya, putus-putus Bu Dokter. Sekarang masih putus-putus? Sudah tidak Bu. Sekarang masih putus-putus sih, Bu? Enggak. Enggak, Bu. Sudah tidak. Bisa dilanjut. Iya, tadi koneksinya kayaknya sempat keputus nih. Bentar ya. Udah kedengaran, Bu. Oke, udah kedengaran lagi ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, maka dari itu kita harus rutin ke dokter gigi nih setiap 6 bulan sekali. Boleh sekali lagi nggak jarinya? Oke, ya jadi jangan ada kata malas lagi ya untuk sikat gigi dan kata takut ke dokter gigi. Karena ke dokter gigi itu tidak menyeramkan. Ya, coba ada yang mau bertanya tidak? Kalau suka makan es krim gimana? Bu. Ya, sebutkan namanya boleh. Kaira mau nanya. Sebut namanya sayang. Kaira. Tanya apa sayang? Kalau Kaira suka makan es krim bagaimana, Bu? Mon. Sekali tidak makan es krimnya. Sering nggak? Sering. Nah, Kaira makan es krimnya jangan terlalu sering ya sayang. Ya, boleh kok makan es krim, tapi jangan terlalu sering. Seminggu sekali atau 2 kali nggak apa-apa. Tapi setelah makan es krim harus apa? Coba Kaira harus apa? Harus apa yo? Minum air putih ya? Minum air putih. Pinter. Harus minum air putih dan kumur-kumur air putih ya.
Zafir mau tanya Bu Dokter. Siapa ini yang mau tanya tadi? Zafir. Oh, Zafir mau tanya apa sayang? Gosok gigi depan boleh maju mundur gak? Maju mundur itu gini ya? Ini ya? Iya. Jangan sayang, jangan seperti ini. Kenapa Tapi Bu? atas ke bawah, bawah ke atas. Kenapa sih nggak boleh kayak gini? Kan ini ada gusinya ya yang warna merah ya. Kalau kita seperti ini nanti bisa kena ke gusinya dan gusinya nanti mudah berdarah dan pembersihannya pun tidak maksimal. Jadi supaya gusi dan giginya aman, kita gerakan dari ujung gusi ke gigi seperti ini. Nah, itu. Oke. Makasih Bu Dokter. Nah, sekarang kita belajar yuk cara. Tadi kan kita sudah cara sikat gigi, kemudian kita harus jaga makanan kita harus juga kontrol ke dokter gigi. Apalagi mungkin kalau ada teman-teman atau adik-adik yang giginya berlubang, dan harus ke dokter gigi. Nah, supaya apa? Supaya bisa dirawat, supaya bisa ditambal giginya, supaya bisa sehat kembali. Mungkin juga informasi untuk ibu-ibu, mungkin kalau ada yang mungkin duduk masih takut mungkin di kondisi seperti ini untuk datang ke dokter gigi. Alangkah baiknya ibu bisa menelpon terlebih dahulu ke klinik yang memang mau ibu tuju. Kemudian bikin appointment supaya ibu tidak terlalu lama menunggu di dalam klinik. Jadi ketika ibu sampai, ibu bisa langsung di treatment. Dan ibu bisa tanyakan dulu, mungkin bisa chat atau konsultasi, perlukah segera dilakukan perawatan. Karena memang ada beberapa perawatan yang memang kita bisa jaga, kita treatment dulu di rumah dengan sikat gigi, jaga makanan, seperti itu. Jadi mungkin langkah-langkah tersebut mungkin bisa bermanfaat untuk ayah bunda apabila memang diperlukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan di dokter gigi. Nah, setelah ini dokter mau memberikan mengenai ini, sebentar ya. Belum Ibu di layar. Ada kalender 21 hari sudah terlihat? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, nah sebelum ke kalender, dokter mau memberikan sedikit mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kalau kita cuci tangan bagaimana sih? Nah, usahakan di air mengalir, menggunakan sabun, dan minimal 20 detik. Bagaimana cara mencuci tangannya? Bareng-bareng yuk semuanya yuk, adik-adik dan ayah bunda juga boleh atau ibu guru. Jadi kalau kita cuci tangan ya, jangan lupa telapak tangan harus kena ya. Telapak tangan harus kena. Kemudian langkah keduanya bagaimana? Punggungnya juga. Ini punggungnya. Ya. Kemudian jangan lupa ini saling terkait. Jadi seperti ini. Ya. Coba, yuk dipraktekkan. Coba, Satria coba praktekin. Contohin. Nah, kemudian gerakan seperti mengunci. Ya. Gerakan seperti mengunci. Kemudian ibu jari. Jangan lupa. Ibu jari. Dan untuk yang telapak tangannya tuh seperti ini. Wah, jago. Nah, jadi jangan lupa ya, selain menjaga kesehatan tubuh kita semuanya, menjaga kesehatan rongga mulut, kita harus rutin cuci tangan. Coba, ada yang tahu nggak cuci tangannya itu pas kapan aja? Boleh di-unmute yang bisa jawab. Kapan aja sih kita cuci tangan? Waktu kita mencuci tangan? Makan. Sebelum tidur. Iya. Makan. Mau makan. Tangan habis main. Cuci tangan habis main. Habis main. Kotor-kotor. Cuci tangan
Belum makan sama sesudah makan. Iya, terus kalau habis dari luar, habis berpergian harus memegang benda-benda seperti gagang pintu, memegang uang, kemudian juga setelah dari toilet. Nah, harus banget kita cuci tangan ya. Dan mungkin kalau di sekolah ya Bapak Ibu guru tadi mungkin PHBS, pembiasaan hidup sehat, hidup bersih sehat bisa diterapkan ya Ibu ya. Nah, nanti mungkin juga ada yang kalender 21 hari, nanti dari tim Pepso dan Dental Care Center, dari Dokter Gema, mungkin akan bantu follow up ke mungkin Ibu Cindy atau Ibu Lisa, atau mungkin wali kelas yang lainnya, follow up apakah adik-adik sekalian sudah cuci tangan yang baik dan benarkah setiap hari, dan sudah menyikat gigi yang baik dan benar juga setiap hari. Oke, sekarang ada yang mau tanya lagi nggak? Siapa yang mau tanya lagi? Enggak. Boleh sebutkan namanya langsung. Boleh. Siapa? Ayo, Adlan mau tanya. Siapa lagi nih? Elkira, Naya. Habis Ayo. makan boleh gosok gigi? Habis makan boleh gosok gigi nggak? Nah, kalau kita makan makanan yang memang seperti asam yang terlalu menyengat, nah itu tunggu dulu setengah jam supaya kondisi di dalam rongga mulut kita ternetralisir dan pH-nya pun kembali normal. Nah, jadi kalau teman-teman habis makan tunggu dulu. Nah, apalagi kalau makan makanannya yang terlalu ada kuahnya asem banget nih, gitu. Nah, tunggu dulu setengah jam. Tapi sambil nunggu harus kumur-kumur ya supaya sisa makanannya tidak menempel di gigi. Itu Aca mau nanya nggak? Oh, Aca, applause. Siapa lagi nih yang mau nanya? Tanya, Bu, jadi dokter gimana caranya? Bu, Assalamualaikum, Bu. Sini. Iya. Jadi dokter gimana caranya? Yang pasti harus rajin belajar. Assalamualaikum, Bu Cindy. Harus rajin belajar, jangan malas belajar, harus semangat. Dan yang pasti kita harus kalau kita jadi dokter, kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri dulu nih. Kita harus terapkan hidup yang sehat, supaya nanti kelak kita menjadi dokter, kita bisa membantu mengobati teman-teman kita yang lainnya. Kalau kondisi kita tidak sehat, kemudian kita juga malas belajar, malas beraktivitas, bagaimana kita mau membantu teman-teman yang lainnya yang sedang sakit? Dokter. Iya, apa kalian? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, ini aja ya dari ya. Nanti jadi dokter ya. Ayo, Aku mau menjadi dokter. mau jadi dokter. Oke, berarti harus rutin, rajin belajar dari sekarang ya. Menjadi dokter. Iya, mau jadi apapun yang kalian inginkan, tetap ingat belajar. Ya, nggak boleh malas, harus produktif. Jadi rutin nih ikut virtual, ikuti PR-PR atau pekerjaan rumah yang diberikan oleh sekolah, supaya walaupun kita di rumah, kita bisa tetap berlatih. Jadi kita nggak vakum nih, nggak diem aja. Jadi kita tetap bisa mengasah otak kita, jadi lebih pintar. Iya, dokter. Oke, kalian. Ada yang mau tanya? Dokter, tapi aku udah tahu cara menjadi dokter. Wah, hebat. Nanti kalian main ke sini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Oke? Iya. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Dokter. Ketemu. Coba. Siapa lagi yang mau tanya? Sendari, dokter. Oh iya, boleh. Sendari mau tanya apa? Tadi sekalian Zoom yang sama SBC, saya berdua, makanya saya mute tadi. Kan harus ke dokter gigi lah. Kenapa mau ke dokter gigi? Giginya Sundari sakit. Giginya bolong harus tambah.
Iya sayang, kalau gigi kita ada yang lubang, kita harus ke dokter gigi, melakukan perawatan penambalan namanya. Namun dalam kondisi saat ini lebih baik nanti ngobrol dulu sama mama biar mama bisa ngobrol dengan klinik atau dokter yang terdekat. Jadi konsultasi terlebih dahulu apakah perlu segera ditambal. Namun kalau dalam tidak ada kondisi pandemi seperti ini, alangkah baiknya dan memang harus apabila sudah terdapat lubang pada gigi, harus ke dokter gigi dan dilakukan penambalan. Supaya lubangnya tidak makin dalam. Kalau lubangnya makin dalam, kasihan juga nih, apalagi kalau untuk yang kita dewasa aja udah sakit gigi ya Ibu ya, apalagi kalau untuk anak-anak gitu, takutnya jadi makan nggak bisa nyaman, beraktivitas tidak nyaman, ataupun sampai mengganggu tidur. Di sini masih ada yang ngedot nggak? Ayo, ada yang minum susu dari botol? Ada nggak ya? Tidak. Jangan minum susu ya dari botol. Oh, dokter. Dari botol pun jangan sampai tidur karena bisa membuat bagian depan kita nanti berlubang ya. Jadi langsung kumur-kumur air putih setelah minum. Tolong yang jempol boleh nggak? Yang jempol mana? Mungkin ada tambahan dari Ibu. Ibu, boleh silakan Bu Cindy. Bu dokter, Bu dokter mau tanya boleh? Dokter. Ya. Nah, oh masih ada yang mau tanya lagi, Atar. Nah, Bu Yuli mau tanya nih. Gimana? Apa sayang? Makan di emut gimana? Wah, apalagi makan di emut. Bagus. Itu tadi Bu Yuli mau tanya begitu. Terus nanti kalau misalkan akibatnya kalau sudah dimakan di emut, terus nanti kan suka ada bolong, suka ada sedikit terbelah atau patahan gitu ya. Itu boleh nggak kalau anak-anak usia yang masih di bawah ini yang nanti akan diganti giginya, berganti dengan gigi yang baru gitu ya, yang pasti akan berubah. Apakah mereka memang harus ditambal atau bisa saja dengan perawatan rutin saja gitu? Terima kasih dokter. Sama-sama Ibu, terima kasih pertanyaannya. Nah kalau untuk gigi, untuk makanan di emut tadi juga ya, seperti minum susu dari botol, mengemut makanan, nah itu alangkah baiknya memang jangan dilakukan, apalagi mengemut makanan. Lubang saja itu disebabkan karena adanya sisa makanan yang mengendap atau menempel di permukaan gigi. Apalagi ketika kita mengemut makanan, itu otomatis makanan itu akan mengendap lebih lama di dalam permukaan gigi kita. Nah, maka dari itu setelah itu mungkin nggak rutin sikat gigi atau nggak kumur-kumur. Jadi itu makin mempercepat terjadinya faktor karies atau lubang pada gigi. Jadi untuk teman-teman yang makannya di emut, tolong diusahakan berhenti mengemut makanan ya, karena bisa mempercepat terjadinya faktor karies atau lubang pada gigi. Nah, bagaimana kalau sudah ada lubang sedangkan sudah mau berganti gigi? Nah, apabila lubang-lubang tersebut itu sudah ada titik-titik atau memang sudah lubang ya Ibu ya, sudah bolong, itu alangkah baiknya memang ditambal. Gitu, alangkah baiknya memang ditambal, tapi lihat dulu kalau ke dokter gigi. Ada yang memang mungkin kalau sudah jedanya untuk pergantian gigi tetap itu mepet dan sudah goyang, biasanya kita pertahankan saja. Jadi kita rawat dengan sampai ada makanan yang masuk. Habis itu boleh dari betata. Kenapa sayang? Kalau habis gigi habis malam habis itu boleh tak? Habis bobo sikat gigi, sebelum bobo sikat gigi. Sebelum bobo sikat gigi. Nah, kalau bangun tidur ya? Kalau bangun tidur boleh langsung sikat gigi nggak dok? Kalau bangun tidur. Nah, memang alangkah baiknya setelah sarapan Satria kita gosok gigi. Tapi kan kebiasaan kita kalau kita udah berangkat telat atau apa, jadi pas mandi kita sikat gigi, nggak apa-apa. Tapi setelah itu kan pasti kita sarapan atau makan. Nah, sebenarnya kita itu mencegah supaya ketika kita sarapan dan beraktivitas, itu kondisi gigi kita sudah bersih. Tapi kalau Satria kebiasaan setelah pas mandi nggak apa-apa, tapi setelah Satria sarapan, diusahakan bisa menyikat gigi atau kumur-kumur. Gitu. Nah, mungkin balik ke pertanyaan Bu Yuli yang tadi. Nah,
Ibu Yuli mungkin kalau tadi secara baiknya sih memang kita harus cek secara klinis ya Ibu. Kalau sudah mendekati tanggal gigi tetap tumbuh, itu memang biasanya otek atau goyang. Nah, kalau otek atau goyang memang kita usahakan kita pertahankan saja lubangnya itu, jadi supaya tidak ada sisa makanan yang masuk. Nah, tapi karena kan sebentar lagi juga giginya lepas gitu. Tapi kalau memang jangka waktunya memang masih cukup lama dan kondisi giginya tidak otek pada saat itu, harus ditambal gitu. Karena kalau tidak ditambal kasihan, kita makin ulur-ulur waktu, yaitu makin dalam lubangnya. Nah, kalau sudah ada terlihat white spot atau bentuk putih-putih nih di gigi, biasanya dari konsumsi susu atau makanan yang akan diemut biasanya. Nah, itu kita juga harus cek karena itu udah cikal bakal terjadinya lubang. Gitu ya. Kalau iya sayang siapa nih? Keisha. Keisha. Boleh sayang. Bu dokter, mami aku juga dokter gigi tapi di Tebet. Wah, deket dong sama dokter. Berarti Keisha juga harus sudah rutin ya sikat gigi ya? Iya. Harus iya, Bu bangun dokter. giginya. Siap? Siap. Siap. Oke, mungkin dari Bu Cindy atau Bu Lisa atau Bu Yuli atau Ibu Guru yang lainnya mungkin ada yang mau. Dokter, kalau kebiasaan gimana? Siapa yang mau bertanya? Atar? Ya, Atar diulang pertanyaannya, silakan. Cara Atar A1. Kebiasaan ngemut. Gimana? Kenapa sayang kebiasaan saya ngempeng? Cara menghilangkan kebiasaan ngemut. Kebiasaan ngemut. Oh, ngemut. Nah, itu biasanya pokoknya kalau bisa Atar pokoknya kalau habis makanan masuk tuh dikunyah sayang, jangan diemut gitu. Nah, coba dulu dengan makanan-makanan yang memang harus dikunyah terlebih dahulu gitu. Kemudian atau makanan yang menggunakan kuah juga bisa. Nah, makan kuah atau makanan harus dikunyah gitu dan latih mengunyah makanan. Jadi, namanya siapa? Kenapa sayang siapa yang Syahma nanya nama dokter. Apa yang diemut? Saya dokter Esti Syahma. Jadi ingat ya, nggak boleh ngemut makanan ya. Kita coba berlatih untuk mengunyah makanan. Mengunyah dalam hati itu. Nah, diemut. Ya. Ya, Boleh silakan teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Iya. Ya. Dokter, adikku sering makannya diemut. Iya, nanti kasih tahu adanya siapa tadi itu yang berbicara. Iya. Nah, Kalia berarti nanti kasih tahu ya sama teman-teman, sama adiknya Kalia supaya makanannya nggak boleh diemut. Ya, nanti bisa mempercepat jadi Aja. Ya. Zafir nanya. Zafir mau nanya apa sayang? Gigi lepas usia berapa? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, kita dari yang anak-anak mau pergantian gigi menjadi gigi dewasa, itu dimulai dari umur 6-7 tahun. Mulainya ya, tapi bisa maju mundur setahun. Secara teori memang usia 6 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang 5 tahun sudah tanggal, sudah mulai pergantian. Nanti range-nya bisa sampai 13 atau 14 tahun. Nah, nanti kalau sudah dewasa, gigi paling belakang bisa lagi tumbuh usia 18-25 tahun. Nah, makanya dari itu, dari usia kalian sekarang sampai usia nanti 25 tahun, wah masih panjang sekali perjalanannya. Jadi kita harus ekstra menjaga kebersihan gigi kita. Wah, ini ada kepala sekolah, ya ada Ibu Imah ya Ibu.
Mana nih Ibu Ima? Selamat siang Ibu Ima. Ada nggak nih Ibu Imanya? Selamat siang Bu Dr. Esti. Terima kasih banyak ya Ibu sudah mau mengikuti virtual field trip pada siang hari ini Ibu. Senang banget. Sama-sama Bu Esti. Kami juga atas nama keluarga besar KBTK Islam Al-Azhar 4 mengucapkan terima kasih kepada Dr. Esti pada kesempatan hari ini memberikan penyuluhan buat anak-anak kami. Saya melihat anak-anak sangat interaktif sekali untuk mengetahui, untuk bertanya tentang kesehatan gigi ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Feni beserta jajarannya, pengurus jamiah KBTK Islam Al-Azhar 4 ini, Bapak Ibu orang tua murid, anak-anakku semuanya. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, hebat-hebat semuanya hari ini. Terima kasih Ibu semuanya yang mendampingi dalam kegiatan hari ini. Iya. Nah, anak-anakku semuanya, nih Bu Dokter tadi sudah menjelaskan bahwa dokter gigi itu tidak menakutkan, semuanya baik-baik. Betul tidak Bu Esti? Betul sekali Bu Ima. Ya, Bu Dokter Esti, bahwa anak-anak kelompok B ini 2 tahun yang lalu pernah berkunjung ke Dental Pepsodent yang berada di Gandaria City. Namun pada kesempatan hari ini tidak bisa berkunjung ke sana karena kondisi pandemi ya Ibu ya. Iya. Tapi terima kasih banget tidak mengurangi ilmu pengetahuan buat anak-anak kita. Dental Pepsodent memberikan pengarahan, penyuluhan buat anak-anak kami. Kemudian Bu Dokter Esti, ada hal yang pengen saya tanyakan nih Bu Dokter. Ibu. Ada yang bertanya tentang makanan kalau diemut, kemudian kalau ngedot, cara gosok giginya yang benar. Nah, ini saya kadang menemukan anak-anak yang kalau mau tidur atau bermain itu suka ngemut jarinya. Nah, itu bagus tidak itu Bu Dokter? Bagaimana dengan kesehatan giginya? Oke Ibu. Boleh saya jawab Ibu? Boleh. Oke, terima kasih ya Ibu Ima pertanyaannya. Nah, ini memang, wah Sundari hebat itu bikin gambar gigi ya. Nah, boleh dilihat dari gambar gigi ya Sundari. Gimana sih kita bayangin kalau kita mengemut ibu jari kita, seperti ngempeng ya ibu jari kita. Apalagi anak-anak sekarang adalah dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Alangkah baiknya memang tidak diperkenankan untuk mengemut jempol. Ini dijawab dong. Nanti setelah ini siapa? Nah, dengan adanya kita dengan anak-anak itu takutnya akan mengganggu pertumbuhan atau perkembangan gigi, terutama di gigi bagian depan. Nah, takutnya itu akan mendorong gigi bagian depan sehingga terlihat lebih maju. Nah, untuk menanggulanginya atau meminimalisir hal tersebut kan memang tidak baik. Selain mengganggu dari proporsi dari lokasi bentuk gigi ya, bentuk gigi, struktur gigi, itu juga bisa bakteri atau kuman-kuman yang ada di ibu jari itu bisa masuk ke dalam rongga mulut. Apalagi adik-adik kondisi pandemi seperti ini. Kita ekstra menjaga kebersihan. Jangan kita nggak tahu jari kita, ibu jari kita setelah memegang apa, habis megang apa, terus kita masukkan ke dalam mulut. Kuman yang ada di sini akan masuk ke dalam mulut. Apa yang bisa kalian bayangkan? Kumannya masuk ke dalam rongga mulut, kemudian mereka akan berkembang biak di dalam mulut kita. Bisa terjadi apa tadi? Selain gigi kita juga bisa terlihat lebih maju karena terlalu mendorong ya ke depan. Kemudian bisa mempercepat juga faktor karies atau lubang pada gigi. Bagaimana sih dok supaya anak-anaknya mengurangi gitu? Bisa mungkin dikasih seperti band atau Hansaplast di ibu jari yang sudah memang kebiasaannya udah terlalu lama ya ibu ya, supaya atau berikan sesuatu yang memang tidak nyaman untuk mereka hisap ibu jari.
gitu. Itu untuk menanggulangi hal-hal tersebut karena efeknya itu panjang, Bu. Jadi lebih baik anak-anak kita beritahu, kita treat dari sejak dini. Gitu. Mungkin ya nggak enak mungkin untuk saat-saat ini gitu untuk anaknya tersebut, tapi kita akan pikir lebih panjang ke depan. Gitu. Kalau memang sudah giginya ke depan, harus menggunakan apa? Harus menggunakan perawatan lain dari kedokteran gigi yang memang kita usahakan supaya giginya bisa kembali ke posisi awal semula supaya bentuknya bagus. Terima kasih Bu Dokter Esti atas penjelasannya. Tapi ada hal satu lagi nih Bu Dokter. Boleh Ibu. Untuk anak-anak kelompok B ini kan masa terjadinya pergantian gigi. Nah, mohon penjelasannya supaya anak-anak ini tidak takut untuk dibawa ke dokter gigi. Kan yang nantinya nanti kelompok B ini akan tanggal giginya akan berganti dengan gigi yang baru, terutama dalam gigi susu. Itu mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu Ima. Nah, jadi gini untuk teman-teman semuanya, nggak perlu takut untuk kita ke dokter gigi. Nah, kenapa sih dokter? Assalamualaikum Bu Cindy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gigi kita. Assalamualaikum Bu Cindy. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Bu Dokter Esti menjelaskan dulu Syahna ya. Nah, nih mungkin buat Syahna dan lainnya. Jadi jangan takut kalau gigi Syahna atau yang lainnya ada yang goyang. Seperti yang tadi Dokter Esti sudah infokan. Pergantian gigi itu dari umur nanti mulai dari 6 tahun atau bisa juga mundur dari 5 tahun pun ada yang sudah. Jadi tapi range-nya memang dari 6 tahun sampai nanti 13 tahun atau 14 tahun. Jadi kalau gigi kalian ada yang kotek atau goyang, nggak perlu takut. Itu hal yang amat sangat wajar dan normal dan pasti akan terjadi. Nah, supaya lebih aman, mungkin untuk Bapak Ibu guru atau ayah bunda di rumah yang ada anak-anaknya masih kecil-kecil, boleh tadi gunanya kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Karena ada beberapa anak yang sudah tumbuh gigi depan, tapi gigi susunya belum otek, belum goyang. Nah, hal tersebut kan memang kita perlu supaya tidak terlalu lama dan tindih. Gigi susu gigi tetap. Nah, kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Nah, jadi kalau untuk yang lainnya ada gigi goyang ataupun nanti usia 6 tahun atau 7 tahun, "Dok, gigi aku goyang." Gimana nih gitu. Nah, secara normal memang dia akan lepas sendiri. Tapi alangkah baiknya untuk ajak anak-anak sedini mungkin ke dokter gigi. Nah, apalagi mungkin teman-teman ada yang suka. Jadi mereka tahu, mereka tidak takut dengan kami yang dokter gigi. Jadi mereka akan merasa kita juga temannya mereka dan mereka merasa, oh gigi aku dirawat ya, gigi aku dilihat, gigi aku diperbaiki sehingga aku bisa mengunyah dengan baik lagi. Oh gigi aku ternyata tumbuh ya gitu. Atau Bapak Ibu di rumah, ayah bunda boleh memperlihatkan video-video mengenai anak-anak dokter gigi atau gambar-gambar mengenai edukasi kesehatan gigi dan mulut. Dan mungkin masih ada anak-anak yang malas untuk gosok gigi. Boleh secara modeling, mama papa, ayah bunda di rumah, sikat gigi bareng si kecil. Sambil di kaca atau bikin sekarang mungkin kalau di rumah bisa bikin video yang bisa mengedukasi teman dan bapak ibu lainnya. Jadi sikat gigi setelah makan atau sebelum tidur, praktekin bertiga di rumah atau mungkin ada kakak dan adik boleh sambil dipraktekin gitu. Sebisa mungkin diusahakan membuat kondisi rumah homey untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya tuh nyaman dan asik dan fun. Gitu. Dan apalagi kalau di sekolah mungkin bisa ibu bapak guru mengingatkan, wah habis makan apa, jajan apa, mungkin ya anak-anak untuk lebih banyak minum air putih atau kumur-kumur air putih. Jadi nggak boleh takut lagi ya ke dokter gigi. Kalau dengar suara alat dokter gigi itu malah seru, suaranya unik-unik. Nanti semoga segera berakhir, nanti dokter liatin deh di Pepsodent. Seru-seru. Terima kasih Bu Dokter. Iya. Nah Bu Cindy, ada lagi nih Bu Cindy. Tadi Bu Dokter akan pantau anak-anak dan bekerja sama dengan anak-anak dan orang tua di rumah tentang kalender.
Nah, kalender selama 21 hari pantauan kebersihan gigi anak-anak itu mau dikirim via email atau berupa poster diantar ke sekolah nih Bu Dokter. Nah, kalau untuk di lapangannya, Ibu nanti dari Dokter Gemma sih yang akan memfollow up, gitu. Tapi ini kalau untuk ini udah sehat ya, ada kan ya? Iya. Nah, jadi nanti anak-anak yang akan laporan ke bu gurunya. Oke. Gitu. Jadi Ibu aku udah mungkin setiap hari atau setiap harinya. Contohnya Arsya, Zavier sudah sikat gigi dan cuci tangan gitu. Nanti akan diceklis sama ibu gurunya. Oke, terima kasih Bu Dokter. Ini juga cuci tangan dan sikat gigi ya. Iya. Nah, nanti ini tinggal bu gurunya aja yang checklist. Ya, silahkan Bu Cindy. Ya, baik. Terima kasih Bu Ima dan Bu Dr. Esti. Alhamdulillah penjelasannya sangat menarik ya teman-teman ya. Teman-teman juga interaktif. Kemudian teman-teman banyak pertanyaan ya. Nanti semoga bisa dipraktekkan dan semoga pandemi ini bisa berakhir. Kemudian teman-teman nanti bisa kunjungan ke Pepsodent Dental di Gandaria City ya Bu Dokter ya. Betul sekali. Gandaria City. Ya. Di Gandaria City nanti kalau sudah selesai pandemi ya, kalau anak-anak sudah diizinkan untuk keluar rumah. Nah, terima kasih Bu Ima, terima kasih Bu Dokter Esti. Sebelum kita tutup, kita mau foto dengan gaya seperti ini ya Bu Dokter ya. Nanti Bu Lisa atau Bu Lisa boleh bantuin screenshot juga ya, nanti dari aku juga kok. Nanti saya foto ini ya Bu Dokter. Ya, siap. Ini dari layar pertama dulu ya Bu Liza ya. Bu Cindy kasih Baba layar pertama siap. 1, 2, 3 Pepsodent. Ayo semuanya tangannya. Saja. Belum ya. Layar kedua. Semuanya layar kedua next. Semuanya angkat aja Bu Cindy. Siap lagi tangannya. Semuanya angkatnya ya. Semua angkat ya. Nanti langsung angkat. Karena beda-beda layar, beda-beda anak Bu Cindy. Iya. Iya, semuanya angkat. Layar ketiga. 1, 2. Angkat lagi. Kamera. Layar ketiga ya. Tapi rumah. Oke. Sudah Bu Esti dan Bu Cindy. Sudah Bu Liza. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, Bu Dokter, Bu Ima sekalian, dan pengurus Jamia, terima kasih atas pendampingannya yang hari ini. Kita ucapkan hamdalah dulu sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Cindy, halo Bu Ima. Sebelum live, ada pengumuman dari Bu Ima, Bu Cindy. Ya, silakan Bu. Anak-anakku semuanya. Ya, anak-anakku semua. Mungkin Ibu Guru sudah share tentang poster kegiatan di English First Pondok Indah IF. Nah, anak-anak nanti akan diajak untuk membuat kreativitas dengan barang bekas pada hari Sabtu jam 3. Nanti anak-anak akan dihubungi oleh Ibu Guru. Dan kami pihak sekolah menghimbau kepada seluruh orang tua murid untuk mengikut sertakan putra-putrinya khusus kelompok A dan B dalam kegiatan tersebut. Insya Allah nanti suratnya akan kami share berikut poster dari pihak IF Pondok Indah. Itu saja Bu Cindy, hari Sabtu tanggal 19 jam 3. Itu saja Bu Cindy. Kegiatan The Challenge Art Project dari IF anak-anak. Ya, nanti akan anak-anak akan diajak bermain atau membuat kreativitas dari barang bekas. Itu saja Bu Cindy. Baik. Terima kasih Bu Ima infonya. Nanti mungkin Ibu Guru kelas masing-masing di-up kembali informasinya.
supaya nanti anak-anak tidak lupa di hari Sabtu jam 3 sore ya, jam 15.00. Iya, bagi anak-anak yang tidak ada kegiatan ya Bu Cindy ya, boleh ikutan semuanya. Ya, dan tentunya didampingi dengan ayah dan bunda ya. Baik, terima kasih Bu Ima, terima kasih Bu Dr. Esti. Teman-teman, ucapkan salam dan terima kasih sama Bu Dr. Esti. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Dr. Esti. Selamat. Ada dokter. Oke. Aduh, dokter. Lengkap. Terima kasih Bu Esti. Ya kan, Dokter Gigi cantik-cantik kan. Dokter Gigi cantik-cantik kan. Jadi jangan takut ke Dokter Gigi. Ada. Pastikan hari ini yang mau jadi dokter. Boleh Udah. Kasih lagi terima kasih.